selamat pagi seluruhnya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih ingat? Tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Hari yang cerah ini, jumpa lagi dengan pembelajaran ekonomi dengan materi tentang jurnal penutup atau closing entry. Apa itu jurnal penutup atau closing entry? Jurnal penutup adalah jurnal yang mencoba mengenalkan akun-akun nominal sehingga akun-akun tadi pada periode berikutnya akan dimulai kembali dengan angka-angka yang baru. Sehingga pada akhir periode pembukuan akun-akun tersebut harus ditutup. Apa saja akun-akun yang mengalami penutupan? Yang pertama adalah pendapatan atau penjualan. Kemudian pembelian. Kemudian price. Kemudian ikhtisar laba rugi. Dan seluruh beban-beban yang ada atau biaya-biaya ada. Akun-akun itu akan kita nolkan. Sehingga akun-akun tadi pada akhir periode menjadi tidak muncul kembali. Nah, ini dapat kita lihat nanti dalam neraca setelah penutupan. Setelah proses closing entry, maka akun-akun tersebut tidak muncul. Yang muncul adalah akun-akun yang real. Baik seluruh siswa sekalian, hari ini cukup ringan dan cukup mudah saya pikir untuk pembelajaran closing entry. Mari kita mulai pembelajaran ini. Mohon kita semua agar lebih serius dan fokus dalam pembelajaran. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, pelajar sekalian, jurnal penutup yang sudah saya sampaikan tadi di depan adalah ayat jurnal untuk menolkan saldo akun-akun sementara apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Baik, tahapan-tahapan yang diperlukan dalam jurnal penutup kita langsung praktek saja biar mempermudah kita. Yang pertama adalah penutupan akun pendapatan. Ya, penutupan akun pendapatan dengan bentuk format jurnal di bawah ini. Penjualan dan pendapatan debit, kemudian retur dan potongan pada kredit, dan ikhtisar laba rugi pada kredit. Selanjutnya adalah penutupan akun beban. Semua akun beban dikredit sebesar saldo masing-masing dan mendebitkan ikhtisar laba rugi. Artinya apa? Melawan nilai-nilai yang muncul tadi. Yang biasanya beban pada posisi debit kita munculkan pada posisi kredit, dan lawannya kita munculkan pada posisi debit, yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, yang ketiga adalah penutupan ikhtisar laba rugi. Tafsiran ikhtisar laba rugi ada dua kemungkinan bentuk. Yang pertama adalah apabila kondisi laporan keuangan mendapatkan laba, maka ikhtisar laba rugi pada modal. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka proses jurnal penutupnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi merupakan kebalikan dari yang muncul. Artinya apa? Pada poin yang pertama tadi menunjukkan ada penambahan modal akibat adanya laba. Sedangkan yang poin yang kedua menunjukkan adanya pengurangan nilai modal. Akibat apa? Akibat mengalami kerugian. Nah, yang keempat adalah penutupan akun prive. Apa itu prive? Prive itu bentuk transaksi pengambilan untuk keperluan pribadi. Sehingga dengan prive maka modal akan berkurang. Bagaimana jurnal penutupnya? Dengan kondisi ini maka bentuknya adalah modal pada prive. Artinya apa?
Modal yang tertulis adalah nilai pengurangan modal akibat adanya prive. Nah, baik, ini ada contoh ringan. Contoh data tentang jurnal penutup yang diambil dari laporan laba rugi. Nah, bagaimana penyelesaiannya dalam jurnal penutup? Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah dari data yang ada tadi, kita menutup pendapatan. Nilainya sebesar Rp12.900.000 sesuai dengan data yang ada. Yang kedua adalah menutup beban. Beban yang muncul adalah beban telepon, beban asuransi, beban depresiasi, dan beban gaji. Semua komponen ini dilawan dengan ikhtisar laba rugi pada posisi debit. Artinya ikhtisar laba rugi yang muncul itu adalah jumlah dari beban-beban atau biaya yang ada. Nah, yang ketiga adalah menutup ikhtisar laba rugi. Dari mana angka-angka yang ada di ikhtisar laba rugi? Tentu kita semua paham bahwa kondisi ini bersumber dari pengurangan pendapatan dengan beban-beban. Nah, hasilnya adalah hasil yang positif, sehingga hasil yang positif berarti memunculkan laba. Dengan munculnya laba, maka modal perusahaan bertambah. Berapa besar penambahannya? Sebesar laba yang tertera ya. Nah, baik pelajar sekalian, saya yakin Anda mampu memahami. Nah, berikut ini ada data-data tugas yang nanti Anda boleh kerjakan dan tuangkan dalam jurnal penutup. Hanya 6 transaksi saja, sesuai dengan kebutuhan yang harus dibuat di dalam jurnal penutup. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Intinya Anda mampu mencatat jurnal penutup dengan baik dan benar sebagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, dalam proses tadi Bapak telah memberikan beberapa soal dan mohon kepada kita semua untuk menjawab soal-soal dengan baik dan benar sesuai dengan pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap sehat. Ingat, kesuksesan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Economy is life.